pasti kangen dia. Mungkin kangennya nanti off Aku cam pengen aja. merasakan experience Mas Widi nih ke pinggir jurang, belum dapat saya. Off cam di jangan. sini. Sebenarnya pertanyaannya sih udah sering saya tanyain buat para pengkarya komik sih. Rata-rata kan punya pekerjaan sampingan, terus tetap komik. Cuman yang jadi masalah Mas Edwin nih ke Jakarta kalau nggak salah dalam rangka ngomongin komik ya. Enggak. Bukan. Ke Jakarta tujuannya desain. gini, aku ikut asosiasi desain grafis gitu loh. Kebetulan ada rapat dan Asosiasi komik kenapa nggak ikut? nggak tahu aku tidak tergabung di sana. Ada itu. Aksi. Iya, saya Gitu. isi Google Formnya. Aksi itu Dari mana Google Form aku nggak dapat? Asosiasi. Infonya. Ada demi Allah. apa sih asli panjangnya? Asosiasi komik. Asosiasi Komposer Indonesia. Seluruh mungkin ya. Seluruh. Tapi itu udah komposer bener. Jadi beberapa waktu lalu ada yang posting ya. Weh. Ada yang posting gini, aksi. Kepanjangannya adalah Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia ya. Ada lagi ditayangin orang berita ya. Si Aji. Hmm. Si Aji yang ngomong. Terus kata Mas Or, wah keduluan ya apa gimana ya gitu. Nah kalau aksinya sendiri, ini mohon maaf dilurusin ya. Kalau ada teman-teman, itu pernah ada Google Formnya Mas. Google Form buat, saya lupa. Pendataan. Sebelum pandemi ya. Gua nggak dapat. Masa nggak tahu info itu tuh? Tapi kan Maksudnya gue memang nggak ngomong sebelum pandemi. nggak ada yang temen sama lu kayak. Dia kok jadi rising star ketika Naraka. Oh, nah itu Dibahas sama siapa ya? Bang Jagoan Tommy, Kancil dulu. Jagoan ya? Kancil. Pertama kali Naraka dibahas Jagoan Kancil apa Bang? Pokoknya aku kirim aja tuh yang menurutku ini reviewer aku pengen dengar bahkan kalau mereka pun nge-review cuma ngetik chat ke aku pun itu udah cukup. Bedanya sama kayak di konten ya udah Iya sih, gitu loh. Itu validasi ya. gue pengen nanya, komik apa sih yang bikin seorang Mas Edwin ngomik? Kalau gue Akira, Katsuhiro Otomo. Gini, kalau komik aku tuh ada fase-fasenya sendiri. Jadi ketika kuliah, sebelum kuliah aku baca komik Jepang. Oke, sama. Ice Shield, Ice One Shield. Piece. Oh, kok Ya. kuliah? Oh iya kuliah, Iya. komik Jepang iya. Iya. Terus sama. komik Gua ngajar sampah, di lab. komik sampah. Komik siapa? Law of Wacky. Oh, Law of Wacky. Komik sampah dong, sampah menjadi pohon. Law of Wacky. Terus juga yang paling Ice bikin Shield aku gua- cinta sama komik tuh adalah bukan Dragon Ball tapi Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh. Gue Ice Shield sempet baca. Jarang nih. Iya, Yu-Gi-Oh tuh keren banget. Kalian coba cek deh YouTube Indonesia yang bahas soal Yu-Gi-Oh. Viewernya 1 juta. Yu-Gi-Oh ya. Apa tuh komik tuh viewernya dikit. Ini tapi- bahas kartu Yugi 1 juta, gila banget. Ice Shield gue baca, sempet baca tuh Ice Shield. Berarti Ice Shield tuh sejaman sama Death Note ya? Ya, terus ada komik Korea juga Shin Ang Yeon-si. Oh nggak tahu Itu gue. juga bagus tuh. Gue baca Death Note. nggak tahu. Nggak tahu. Itu komik gila banget sih Keren Shin Ang banget. Yeon-si itu. Gile, kagak tahu lu. Enggak. Korea. Yang dia punya rencana. Wah, itu keren banget. Keren banget. Shin Ang Yeon-si. Nah, Death terus Note gue, Homunculus gue baca. Itu juga dibikin animenya loh. Oh. Homunculus gue jadi baca. gini. Nah, tapi komik yang bikin aku jatuh cinta sama komik itu bukan Dragon Ball tapi Yu-Gi-Oh kan. Terus kuliah kan, aku dekat sama Joel Febianto. Nggak tahu. Ini nih dia yang bikin covernya si biru yang pertama karena ini sebenarnya tugas gue tuh 2014. Jadi jauh banget, ini udah hampir 10 tahun gambarnya. Jadi si biru 00 nih aku cetak untuk PO pertama doang. Banyak yang minta kali cetak lagi dok, enggak. Kenapa mereka cetak lagi? Karena Joel ini dulu pernah bantuin juga di Bumi Langit. Patriot Cilik sama covernya itu tuh punyanya. Iya, Cakra Polis covernya. Iya, covernya. Jadi ini orang tuh enigmatik, muda, tapi karyanya tuh luar biasa. Joel yang bikin Cakra Polis yang biru itu yang Covernya, punya. cover doang. Yang bikin lu beli. Joel. Lu dekat sama Joel. Dia adik kelasku dan dia itu mengenalkan aku sama komik Indonesia. Bumi Langit. Menurutku yang paling bagus ya pada saat itu ya adalah yang aku paling cocok Joel. apa namanya? Atlantis, Bocah Atlantis. Bocah Atlantis. Itu yang bikin aku suka sama komik Indonesia. Ya gitu. Ternyata bagus ya, ceritanya kok menarik, gambarnya gitu. rapi. Iya. Gue Bocah ramah sih, Atlantis. gue ramah Superman Indonesia. Ada Oke. komiknya. Belajar baca gue dari Si kumis itu Gak ya? ada yang nanya. Gue Kumis tebel itu ya? Bukan. kalau komiknya sih enggak. Jadi itu Rama Superman Indonesia itu aslinya film. Film layar lebar tahun 70-an gitu. Dikomikin. Dikomikin. Nah, Si Joel punya supermarket kan sekarang.
Supermarket. Minimarket atau Oh itu keluarganya sih setahu aku. Oh, Ya. oke. Tapi Bapak- Joel komik lagi dong. Bapak gua ngajarin gue Coba baca dong. Komik lagi dong. kasih kontennya Rama. dong, kita cari-cari si coba nanti. Anda berhasil membuat saya beli Dia di mana sekarang? Cakrapoli. Surabaya sih, tapi ya dia fokusnya fokus kerja sih. Sekarang kerja apa? Desain grafis. Ya tadi Superman. Enggak Supermarket tantenya dia. Cuman Tantenya. aku nggak tahu soal kerja apa, dia masih kerja desain grafis. Oh. Tapi memang apakah dia ngomik lagi aku nggak tahu. Tapi kalau dia ngomik lagi aku yakin bakal banyak yang nyari itu karena cover dia memang bagus. Gaya gambarnya bagus untuk anak kuliahan dulu ya. Di bawah 20 tahun matang banget gambarnya dia. Gambarnya dia yang Kino NJ itu yang. Oh, itu Kino Kenji ini ya? Hei. Cakep ya. Anda Kino Kenji oke. Anda berhasil menipu saya. Mantap. Loh. Iya kan Pak, saya beli itu Cakrapoli, saya beli. Saya emang seneng kan sama covernya kan. Emang saya nggak buka. Di situ saya nggak buka di pameran komik silat dan superhero saya nggak buka. Pulang saya udah siap-siap. Oh, beda. Nah, pas dibuka, wah beda. Wah. Itu namanya kan komik Amerika. Covernya gambar siapa dan Nggak gambar masalah. siapa. Nggak masalah. Bingung juga. Kok dia bisa ketemu sama Pak Andris ya? Nah harus tanya tuh ke Pak Iya. Andris tuh sesi 2 nanti tuh. Iya, Pak. Kita kira istilahnya dunia komik tuh kita ngomong ke orang si A nanti tahu-tahu kita bisa ketemu jalannya Nah, sama si B. Berhubungan, si C, jadi si D. yang ngenalin aku sama komik Indonesia, buatku komik Indonesia itu dulu jelek, buat aku pribadi ketika kuliah. Karena komik Indonesia itu sangat statis dibanding komik Jepang yang sangat dinamis. Ada efek-efek komik Indonesia, gambarnya detail tapi statis. Aku nggak suka pada saat itu. Nah, ketika Joel mempertemukan aku dengan Godam dan bocah Godam Atlantis. Enggak bocah Atlantis. Yang dulu dia, komik Komik lama. dulu, ya. oh, Tapi yang cetakan terbaru. Yang cetakan Pak, coba tanya Pak Andi deh. Masih ada stokal dikit tuh. Nah, itu bagus banget aku baca kan anjir, Cok. Itu yang masih 2 panel berarti ya? Ya, Komik 2 panel? iya. Terkadang ada 3, ada 4 gitu. Tapi rata-rata 2 panel. Lebih banyak 2 panelnya ya. Tapi itu bagus banget komiknya buat aku. Akhirnya aku terbuka sama komik Indonesia kan. Itu Aku Pak Wit ya? Pak Wit. Pak Wit ya, Tenes. masih ya, Nah, di Tenes. terus akhirnya menurutku gini, ini komik bukan kayak komik Amerika loh, beda banget loh pendekatannya. Iya. Karena awalku, Godam itu Superman, Gundala itu Flash, topengnya Captain America gitu loh. Cuman gara-gara ngebaca itu aku jadi ngerti paham konteksnya. Oh ternyata ceritanya tuh nggak menjiplak. Bahkan kalau kamu baca Godam yang pertama, itu mirip kayak Man of Steel. Gue nggak baca komik lawas sih. Jadi gini, buat yang belum baca ya, aku spoiler aja nih. Di komik Godam itu kita tuh nggak tahu siapa Godam di halaman awal-awal. Sama kayak Man of Steel, kita nggak tahu Clark Kent tuh yang mana. Karena kan sebenarnya dibikin kayak side sama orang figuran kan. Ternyata Clark Kent itu adalah si ini. Wah kayak wow. Itu terjadi di WTNS di komik pertama Godam. Oh, gue nggak baca sih. Luar biasa loh. Gue Di Gramedia ada tuh. Coba beli. Paparan Beli. komik gue. Gramedia mana ada? Ada yang Ini cetak kan ulang. kali, cetak ulang. Yang hardcover cetak ulang Godam 1 itu bagus banget, beli. Godam 1 bukan Mata Sinarek ya? Bukan ya? Bukan lah, nggak mungkin. Pokoknya yang satu yang di Gramedia. Gue ada kok. kalau komik Indonesia, gue gambar suka Teguh. Tunggu Santosa. Gue salah. Memang dari kecil tidak diberikan Kalau komik secara sih Indonesia. rasanya Pak Teguh udah nggak ada lawan nih. Nah, Generasi tapi ya. habis dari situ kan, habis dari komik itu, aku sebelum itu tarik sedikit ke SMA, Garudayana. Oh, ternyata bisa kayak gini komik Indonesia ya, Isiniarto. Kebetulan dia di Surabaya. Garudayana dia saya. Terus Dia jauh di bawah kita ya. Anda berapa? Kepala 4. Baru kepala 3. 10 tahun. Nah, jadi pas aku kuliah ternyata Isminar tuh mentorku di kuliah, bukan mentor, ya tutor. Nah, Saya kenal, sorry dipotong, Mas Is itu kenalnya Gardea. Ada yang pernah baca Gardea? Apa? Gardea. Dia bikin Gardea. oh enggak tahu. Terus Oh, lama banget tuh, bukan umur. bukan. Sorry, salah. Sky itu Gardea itu bukan Mas Is. Itu ini Knight of bukan Apocalypse, Chrisley. Wind Rider. Chrisley, Wind ya. Rider dong. Wind Rider tuh Kalau is pertama. Wind Rider baca Sebelum Gramet. Garudayana itu Wind Rider. Nah, sedikit minggir dikit ya. Is Yuniarto itu sama kayak nekatnya sama kayak yang bikin Naburo. Tapi dia caranya kontennya bagus, caranya bener gitu loh. Dia bikin animasi juga tuh Ada gamenya Nggak, juga. tapi motor tapi nih kayak yang Wind Rider. Iya, yang dia Wind bikin- Rider itu loh, dia pendekatannya tuh betul-betul dia nekat tuh. Coba tanya nanti kalau ketemu wawancara dia deh. Tapi yang aku denger memang
Ya dia masuk Gramedia dengan kenekatannya dia sendiri. Gila nggak? Iya sih. Dan one shot, nggak ada nomor 1. Iya dia bikin, ingat ada gamenya side scrolling. Sorry nih kalau Iya. saya salah ingat ya. Benar. Terus dia bikin animasi 2 menit itu orang naik motor terbang itu ya ingat Nah, itu. jadi dari Isyuniarto terus juga ngelihat Dari situ with Wisnu MS. Yunarto sekarang jadi With orang MS. penting di bumi langit ya. Heeh. Masih sih ya. Terus habis itu pas di Facebook gara-gara aku juga ya udah akhirnya aku bikinlah komik Elang Hitam buat skripsi karena trennya tuh kayak Sweta Kartika siapa si Juki gitu ngerilis di Facebook aku ikut-ikutan. Aku rilis lah 2 halaman 3 halaman setiap hari Rabu gitu loh komik Elang Hitam gitu. Nah itu aku belajar nyicil jadi itu manual gitu kan pada akhirnya Elang Hitam itu jadi 3 buku tapi nggak aku jual Mas, bebas. Udah ngomik berapa tahun, Mas? Kalau yang ini sekarang 2 tahun ini. Ya? 2 tahun ini jatuhnya. 2 tahun ini. Pas kuliah mungkin 2 tahun lah, jadi 4 tahun mungkin kalau digabung. 4 tahun. 4 tahun ya. Tapi dari kecil memang suka Boleh gambar. nggak kita tanya? Apa? Boleh ya? Ini kan ngobrol ya. Nah, Udah dapat 40 juta nggak dari komik? enggak lah. Cepet jawabnya. Kalau orang cepet jawabnya jujur. Beda sama Enggak sih. kemarin. Karena gini, kalau kita ngomongin komik dari segi 40 juta belum dapat. itu gross atau bersih, ya beda loh. Mungkin kalau perputaran cetak tembus. Tembus ya? Cetaknya ya, jadi betul-betul Iya, gross ya. Iya, gross sih. Iya. Karena gini, komik ya kalau kita hitung bodoh-bodohan ya. 4 tahun 40 juta untuk gross ya? Iya. Iya, tapi gini, kalau kita hitung bodoh-bodohan. Cetakannya berapa tuh, Pak? Ayo. Bentar, nanti ke sana. Iya. Sebentar, kita coba tarik mundur dikit. Komik itu 1 halaman, let's say ada cerita, ada sketch, dan ada line art ya. Letterer kita nggak usah hitung. Ini udah 3 job desk, ya kan? Kalau di Amerika. Ini anggap aja masing-masing 100.000 lah. 100.000, jadi 1 halaman 300.000. Sekarang komik, ya kita anggaplah 20 halaman. Berarti 1 komik tuh modal kontennya udah berapa? 6 juta. Oke. 2 juta. 6 juta kan? 6 juta. 6 jutaan kan? Nah, Untuk jumlah halaman berapa itu? 20, kita bodoh-bodoh 20 lah, 6 Iya. juta. 1 komik. Jadi modal bikin komik tuh 6 juta, modal keringet. Modal keringat. Keringetnya 6 juta. Terus kita cetak. Cetak itu anggapannya rata-rata kalau yang kita beli di Facebook, kan digital printing. Mungkin itu dapatnya sekitar modal cetaknya itu sendiri bisa 50% lebih sampai 60%. Dari Harga jual tergantung ukuran ya, tapi kalau yang Iya, format kalau komik gini mahal. Mahal. Kalau segitu aja bisa berapa? 20 halaman. Color. Nah, color kan? Jadi belum color lagi. Color itu aku masih belum lunas jatuhnya. Kalau aku hitung-hitung sama total keuntungan itu belum lunas. Kalau Mas Edwin ini cetak dulu baru bukan PO ya, cetak dulu. Enggak, aku PO. Oh, PO tetap. Gila lah mau cetak dulu baru PO. Kali ada. Enggak. Ada nggak sih? Si biru ketiga iya. Oh, wih, pede. PD karena Naraka pengalaman. juga. Enggak, Naraka 3 kita aku offset. Si biru 12, Naraka 12 aku PO. Oh, Naraka 3 offset. Oh, Sekali. itu tapi isinya aja Cetak. kan? Kalau semua sama cover. Itu juga. Lah itu kamu bikin 1:5. Kan kita kan offset. Iya. Kan kita bisa atur kan dapat Iya. berapa cover nih. 1 dibedain. Nah, jadi gini, kembali lagi ya. Iya, benar-benar satu tadi. Kita ada ongkos produksi, let's say 1 buku ini 6 juta nih. Iya. Itu baru keringatnya. Baru keringetnya. Cetaknya 6 Belum juta cetaknya. juga Jadi bisa. kalau kita mau lunas minimal kita dapat 6 juta tuh udah bersih. Itu lunas biaya keringet. Ini tercapai nggak itu? Di Naraka? Enggak lah. Di Naraka pertama nggak tercapai? Enggak, kalau di Naraka ya tetap nggak tercapai. tadi Karena kan biayanya digital printing mahal. Tapi gini, aku tuh ada utang, aku tuh bisa bilang bayar warna sama temanku untuk si biru. dibayar. Dia Jadi bayar. Coloris dia bayar. Dan itu Coloris. belum lunas jatuhnya. Si Joel itu ya? Bukan, Ceng Agus namanya. Jadi gini sih sebenarnya karena komik-komiknya ini kan ada komik indie yang Tapi gini kayak loh Mas, gua. ada anak-anak yang baru mulai itu nggak kebayang dapat dari komik bisa menghasilkan sampai 10 juta itu mereka nggak kebayang. Tergantung ininya sih Mas. Maksudnya gini, kalau orang-orang yang Karena indie ada orang-orang yang cuma cetak sok-sok eksklusif. ada yang nggak Cetak cuma 10, dijual 10. Nggak salah, aku juga gitu awal-awal. Karena oh menyerang Anda. Wah, ini friendly fire. tapi gini, ada komik Lu indie jual yang berapa sih satuan? cepet.
Oh, sudah cepet. Tuh mungkin modal cetaknya aja mungkin 50.000 sendiri. Kalau Iya. kalau ukuran Modal ukuran cetaknya segini. 50.000. Gue untung beli scanner langsung. Iya. Gue begitu ke PO pertama langsung beli scanner gue. Itu 10 laku habis ya? Habis. Berarti Habis. 50.000 kali 10. 500.000. 500.000. Iya. Ada. Oh tapi akhirnya ada selempetan-selempetan. Sekarang pertanyaannya gini. Misalnya kita ngomong tadi biaya bikin komik 6 juta kan, satu komik kan. Artinya kamu harus menjual berapa tuh buat nembus 6 juta? Baru tembus 6 juta tadi. Sebenarnya gini yang Belum jadi tambah concern biaya gue. cetak. Pusing Kita itu nggak bayar Kalau untuk diri hobi kita tapi sendiri. Udah lumayan. Karena hobi hitungannya nggak rugi, udah itu udah Iya, cukup. Kalau untuk hobi udah lumayan. Kita bisa bilang itu karena kita nggak bayar diri kita sendiri, Mas. Iya. Beda sama semua mah kita Iya, ada orang bayar yang istilahnya punya- seket, bayar interior. Kan kalau perusahaan bayar interior kayak sebagai contoh kayak sama si Mas Joni gitu. Mas Joni. Contoh ini nggak usah jauh-jauh, Pak Andris. Nah, Iya. dia kan bayar tuh. Dia Harus bayar, bayar tuh. nih. Dia bilang bikin komik tuh mahal. Dia selalu bilang begitu. Lah Iya. kalau Iya, aku karena dia harus bayar. bayar iya. Iya, bayarin orang-orang yang ngerjain. Lah kalau Tuh. aku kok bikin komik mahal, aneh. Kertas sampah di sekolah segini kan. Bikin Spidol, komik mahal. karena gua nggak Karena bayar bagi diri. mereka, Iya. Dia harus bayar pekerjaannya. Mas Har enggak, Mas Edwin enggak. Iya. Mungkin Mas Edwin kasusnya tadi yang kepentok caloris. Iya. Kepentok mungkin nanti ada Padahal lu bisa kan warnain. Aku tuh nggak bisa ngewarna sampai sebagus itu. Aku cuma warna dasar oke. Dan bisa ya? gini, aku kalau ngewarna artinya aku harus lihat tuh gambar 4 kali, capek. Tapi bener sih Mas Har. Moodnya Saya- hilang, mudahan. Saya mood itu sepakat. Gue memutuskan gak warna karena kalau gue mesti ngewarnain lagi, gue up gitu. Buat Mending gua Iya. kalau grayscale tuh malesnya di nuarin gitu. gue nggak grayscale juga. Gue jati banget dah. Gua nggak grayscale, hitam putih, plek. Iya hitam putih plus. Namanya gini, kalau misal Anda kan tidak menyukai dialog yang Iya. Jepang. Jepang. ya kan, suka Amerika. Kalau gua justru kalau kamu perhatikan komik-komik yang gua bikin, ya, itu justru secara dialognya itu, masih biru 2 deh, coba lihat deh. Dialognya itu, aku mencampurkan Jepang sama Amerika. Jadi kalau kamu lihat dialog Jepang itu kenapa bisa sangat nyaman dibaca? Karena kata-katanya efektif. Kata-kata efektif itu tidak perlu sampai satu paragraf full. Iya. 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 Kadang komik Amrik itu sampai wall of word, wall of. Ya, itu memang jelek komik Amrik. Namanya di sini kita tuh cari titik tengahnya, kalibrasi biar seimbang. Ayo lo, punchline-nya. Punchline banget. Tapi ini buat tadi ngomong kalau komik selebar ini buat orang tua pas. Ini saya tidak menggunakan kacamata ya hari ini ya. Karena saya tahu, kolektor komik lokal itu uzur. Nih tapi ini terakhir nih karena. Jangan terakhir dong, bukan, nambah lagi Dia dong. masih pengen terus. Ini cuma di jam segini. Nggak, ini soalnya belum selesai yang masalah sampai ke apa bikin komik influence-nya apa belum selesai. Oh iya belum selesai. Nih, gue pengen ngasih tau, gue malah pengen bertanya bukan ke Mas Edwin, bukan ke Mas Har, mungkin buat penonton kalibrasi komik. Karena beberapa penggambar gua ngobrol, mereka belum butuh kacamata. Gue udah ini, gue Ada manual. Iya. Iya. Makanya digital dong. Iya kalau digital bisa diginiin Iya. ya. Oh, iya. Makanya gue pas gambar-gambar manual kadang jempolnya gini-gini sendiri. Gue butuh kacamata. Gue butuh karena yang lain digital ya. Karena gue butuh lampu sekarang. Iya. Harus pakai lampu belajar. Iya, dan lampu belajar gini, lampu belajar kan putih kan. Mantul kena mata itu juga bikin mata cepet capek. Iya makanya gue sekarang gue udah atur tapi udah ketemu formulanya. Nah. Tuh nggak tahu nih teman-teman yang tradi juga punya ngalamin permasalahan yang sama nggak? Makanya gini, kembali lagi kan tadi yang masalah apa si biru Naraka itu karena aku dulu suka Jepang, aku suka Amerika gara-gara ini. Pas tahun 2020 itu aku jadi wah nganggur kan lihat YouTube lah, biar semangat kerjain Adi Wirababana gitu loh. Aku butuh asupan konten. Aku dengerin cari tahu soal Todd McFarlane gitu. Oke. Nah, terus aku tuh rewind lagi. Kazuki Takahashi yang bikin Yu-Gi-Oh itu influence-nya Spawn. Hah? Iya. Kamu coba lihat kan Oh, garisnya. rambutnya kali ya? Jubahnya, Ra- cape-nya. Cape-nya jadi gini. Tapi capnya Todd McFarlane kan Kamu sampai- lihat dari sini sampai aku sampai Jakarta hafal, Utara. aku sampai hafal nih. Jadi Dropberry-nya. Iya, dropberry. kamu kan coba lihat baca komik Yu-Gi-Oh jilid 2 itu ada karakter yang ada seorang anak itu pakai kostum superhero Amerika. Oh. Dibelikan oleh bapaknya. Nah, superhero Amerika itu ya kan inspirasi itu Spawn dengan gaya gambar, gaya gerak, otot yang Spawn banget. Jadi Ini buat yang nggak tahu mungkin Spawn itu karakter komik Amriknya. terkenal, Image terkenal banget Image. untuk indie. Itu jubahnya
Kemana-mana. Dari sini bisa sampai Tanjung Priok. Aduh. Panjang. Jadi kadang kalau digambar satu panel nih, tokohnya di sono, jubahnya nyempil di sini bisa tuh. Tau nggak McFarlane tuh kuliahnya apa? Apa tuh? Desain grafis. Motion grafis. Ada kembarannya. Siapa? Greg Capullo. Lo bukan kembarannya, memang dibentuk. Itu anak, dibentuk. dia tuh anak didiknya juga Anak jatuhnya. didiknya. Oh gitu. Dibentuk sama Lu mirip Oliver. gua ya. Jadi mirip tuh buat yang nggak tahu gaya gambarnya Greg Capullo sama Todd McFarlane mirip karena Greg Capullo juga ngerjain Tapi gue- image. Nggak tipikal kayak McFarlane sih. Gue nggak mau ngebentuk si Effendi loh. Effendi jalan sendiri. Nah terus gini, tanya. Jelek man. Osamu Tezuka, referensinya siapa? Oh katanya ya, gue tahu katanya Disney katanya. Emang Disney. Oh. Mickey Mouse, tapi Enggak, dia... soalnya gue nggak begitu percaya karena Osamu Tezuka gambar orang. Nah tapi coba lihat deh, Astro Boy. Simba macan kok. Ya, Lah Disney apa? Lion King. lo enggak, itu beda. Tapi gini, kalau kita lihat Osamu Tezuka, Astro Boy deh, Orang. orang kan, tapi dia kan ada 2 kuncung. Oh, itu kuncung nggak pernah dari depan pas. Ya sama kayak Mickey Mouse kan, Mickey Mouse kan beda dia bulat, itu satu. Iya. Yang kedua, dia ada pakai celana dalam, telanjang dada, Lah iya ya. sepatunya merah. Tapi di Amerika katanya dipakein baju ya di animasinya Astro Boy ya, dipakein baju kalau nggak salah. Nah, itu nggak tahu sih, tapi gini, tapi pada akhirnya budaya ini saling menginfluence gitu loh. Nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah. Cergam, wah, manga, komik Amerika, manhwa, itu cuma terminologi. Enggak, kalau aku penggunaan kata cergam ini agak masuk akal bagi aku. Untuk mempersingkat. Oh, Mempersingkat kata komik Indonesia, cergam kan lebih singkat. Nggak singkat lah, komik, cergam, Indonesia. Koin. komik Indonesia. Iya panjang sih. Iya. Tapi ada saya Mempersingkat dan jadi mempermudah. Enggak juga. saya setuju koin. Loh, Saya mau Enggak baru juga. baru. tapi kan begini, kalau istilah cergam itu kan Boleh bikin baru. Indonesia. Bikin baru. Enggak dong. Nggak perlu menjelaskan itu komik Indonesia gitu. Enggak dong, manga, manhwa. Iya. Terus kalau Cina tuh apa ya, ada manapa juga gitu loh. Manhwa juga. Korea manhwa. Enggak, Hong Kong juga manhwa. Oke. Tapi mungkin penyebutannya agak beda. Eh, Gue lebih man-man gua gitu lebih kan tahu depannya yang kan. tadi yang Mansur Hong Kong Daman. juga manhwa. 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 Mungkin Makanya- penyebutannya beda. Menurut gua kayak gini, mangga, manhwa, Ya apapun sama itu semua diartikan akhirnya komik kan. komik kan. Tapi Iya. orang Amerika bakal bilangnya manhwa komik, mangga komik. Kalau kita Kalau- aja ada Kalau money. kita masukin ke Google, Mangga Indonesia. klik cergam, Hah? itu akan jadi bubble doang. Bubble apaan? Bubble di kita, karena yang tahu cergam cuma kita. Ya udah, yang tahu ya orang-orang tahu doang. Loh, makanya kita harus mempopulerkan kan. Komik cergam, Enggak, bukan saya cergam enggak. doang. Cergam dong. Karena dulu Koin. penyebutannya cergam. Komik Indonesia. Tapi harus komik cergam, nggak bisa cergam doang. Enggak, dulu disebutnya cergam doang. kan? Iya dulu. Dulu kan cergam doang, dulu nggak ada Google. Hah? Dulu nggak ada Google. Lah iya, kita Google kan tuh bisa dibentuk, bro. Koin. Tapi berapa banyak harus klik cergam coba? Berapa Iya, banyak ada itu kan artikel? Pada intinya itu kan adalah diksi ya. Ada Iya. diksi. Itu pilihan siapa Iya. yang menggunakan. Tapi Kalau koin. secara saya pribadi melihatnya itu untuk mempersingkat dan memperjelas identitas. Itu Iya. aja. Komik Amerika Tapi sebutannya kalau apa? soal style, soal influence, Amin. cergam itu harus begini, cergam harus begitu. Amerika. Bebas. Bebas sih. Jadi bebas. kalau gue sih lebih prefer ya, karena gue juga ngelihat sekarang ini zamannya digital dan zaman itu Google menjadi referensi ataupun YouTube jadi referensi. Orang Barat kalau pingin tahu komik Indonesia, mereka nggak bakal klik cergam, Oh Indonesian Comic. Indonesian Oh, Comic. iya. Nah, tapi kalau mau kita lebih aware lebih banyak, kita bisa bilang komik cergam, kayak komik manga, Oh iya mangga. Tapi komik kalau US. di episode ini bikin 3 pilihan Tapi ya. kenapa tidak Koin. menggunakan animasi itu anime? Anime itu kan penyebutan orang Jepang sama animasi. Iya. Yap. Kan sama. Cergam bisa jadi kata penyebutan kita untuk komik Indonesia. Ya bedanya gini, komik Jepang itu kan punya sejarah yang dia menjadi Hermit Kingdom kan, pada tertutup dari dunia Iya, luar. iya. Sehingga mereka sendiri itu box office Jepang itu udah cukup membiayai kehidupan mereka. Komik pun juga sama, mainan pun juga sama. Power Ranger sukses di luar, gitu kan? Padahal kan konten dari Jepang. Sentai, Super Sentai. Iya kan. beli. Enggak emang Sedangkan adegannya Indonesia malah tuh, adegan Indonesia itu kalau kita ini di luar komik ya, tapi berhubungan Indonesia secara kultur itu ekspor, impor dari dulu, nggak kayak Jepang yang mereka menutup diri. Jepang. Kita diapit 2 benua dan 2 samudra.
Dan kita dijajah oleh orang Belanda, kita udah dijajah oleh orang Portugis, dijajah oleh Inggris, dijajah oleh Jepang. Ini bicara apanya nih? Ini penggunaan Kayak kultur. Enggak, penggunaan kata diksinya sendiri atau stylenya? Karena penggunaan itu tadi kan argumennya kan kenapa Jepang bisa bilang anime. Karena Jepang pasarnya udah Jepang doang. Jepang nggak perlu ke Amerika karena orang Amerika nggak bisa baca hiragana, kanji, katakana. Tapi kan kita jadi bertanya, apakah komik Indonesia juga dikonsumsi oleh banyak Nah orang sekarang luar? gini bedanya ya, gua berhasil ngejual total 700 eksemplar dari awal bikin komik 2 tahun ini nih, ya kan? Udah keluar negeri juga ya? Itu pun gua usaha juga, gua nitip. Karena gua udah berani offset, udah bisa kirim ke luar negeri. Ini ya cuma 10 eksemplar lah. Tujuannya apa? Gua nyoba. Sebelum gua jualan komik nih, Si Biru Naraka, ada nggak komik yang pakai tulangan? Hardcover, bukan kertas. Nggak ada. Coba cari. Nggak ada apa maksudnya? Yang pakai Hardcover. sleeve. Oh. Itu Iya. pakai merang hardcover loh ya, biasa untuk hardcover buku. Nggak ada. Kebanyakan tuh kalau Amerika tuh kertas. Alasannya kenapa? Gua pakai gitu. Biar bisa dipajang di kamar. Biar kalau dipajang tuh dia nggak melengkok kayak gini. Ini kalau diginiin, pada akhirnya akan melengkok. Oh iya ya. Pertimbangan di luar juga pakainya. Iya, kalau komik Beruntung keluar gua kan pakai karton itu. karton putih Ya, itu tapi loh, tidak yang tebel. lenek. Ini kita Apa? merang, Oh, iya. ya kan? Nah itu pertimbangan satu Coklat secara itu desain kan. grafis. Terus yang kedua, kenapa gue prefer komik Indonesia itu menggunakan format komik Amerika? Karena komik Amerika itu tidak umum di Indonesia untuk masyarakat awam, sehingga mereka tidak ada ekspektasi harganya harus berapa, walaupun tipis. Dengan ada yang merang, lebih keras, lebih tebel. Nah gini gue buka dapur nih. Terus satu lagi, Iya, iya. komik Indonesia itu terbiasa dengan komik Jepang. Kalau kita bikin komik format Jepang, mereka punya ekspektasi Jepang. Murah, tebel, terbit tiap bulan. Mau, muntah darah. Dua kalau bisa 100 plus ada yang 200 plus halaman Iya, ada. mau muntah darah. Hah, bikin komik kayak gitu? Mejen. Udah gitu dijual cuma 40.000. 200 halaman berarti 40.000 dibagi 200 halaman berapa per halamannya? Kalikan cetak berapa? Mau lebih nggak cuan lagi. Lebih nggak cuan gitu loh. Lebih capek, lebih lama. Iya. Iya, Sedangkan lebih komik capek, format lebih Amerika lama. nih, Jualnya lebih murah. Itu kalau biasanya kalau Amerika kan 22 halaman sampai Akhirnya 22 kondisi halaman juga plus. yang membuat dia beradaptasi kan. Iya. Akhirnya bikin komik color rugi, istilahnya belum balik ya. iya. Bikin komik color belum balik, akhirnya Naraka, hitam putih. akhirnya dia bikin Naraka. Tapi ada yang beli juga. Ada yang Dia beli. hitam putih, ya kan. Karena- Naraka sama si biru sama kan. Karena gini, di Naraka tuh gue belajar cara pendekatan komik Jepang. Dia banyak menggunakan, bukan toning ya, tapi gue garis aksi. Arsir, blocking, jadi walaupun dia hitam putih nggak kosong, tidak kopong. Nah, karena si biru itu dia warna, aku nggak banyak arsir. Karena kalau di arsir warna detailnya hilang. Terus satu lagi, tadi tuh, apakah Nggak komik setuju tuh juga sih sebenarnya gue. Kalau gua kan harus yang mana? Nggak setuju yang mana? Gue nggak setuju kalau detail di warna detailnya hilang. Tergantung, kebanyakan warna kalau sekarang gini, kalau udah Sekarang dicetak, McFarlane aja gambarnya detail. Di warna juga nggak hilang detailnya. ya Oh, setengah 12. Musiknya kenceng juga. kita diusir pelan. Tapi gini, halo. Closing kali ya, closing Ya, nih. jadi gini, ini kesimpulan gue ya. Kenapa kalau komik warna itu nggak perlu banyak garis? Karena kebanyakan kalau misalnya kena ke warna gelap, garis juga nggak kelihatan. Jadi sia-sia kita ngarisin. Nah itu kan lebih ke prefer yang pewarna colorisnya ya. Iya. Coba si biru, kamu baca si biru dengan tanpa warna kopong. Nah sekarang kan opini gue tadi tentang misalnya McFarlane. McFarlane itu detail. Aku nggak bawa sih, Spawn kan udah tahu Iya, Spawn. lah. Ya, tapi dia kan tidak ada masalah pembayaran harga warna. Nah ya kan berarti poinnya tentang Enggak dong. budget dong. Itu poin kedua. Poin pertamanya adalah Iya. bagaimana caranya orang ngebaca hitam putih tetap enak dilihat. Iya, tapi beda lagi dengan Enak dilihat dan nggak capek juga. enggak, Nggak kosong. intinya tadi kan detail menghilangkan coloris menghilangkan detail. Enggak, Coloris, warna itu kalau kita, karena warna tuh belum selesai loh. Di komputer bagus. Dicetak bisa turun, Iya, bisa lebih betul, gelap, jadi gelap. detailnya hilang. Jadi buat apa? Kita garis pelan-pelan kayak Mas Widi nih. Ternyata habis itu di blocking warna hitam. Gambar panel-panel Nah, dengan itu kan kabel berarti sebanyak itu. kembali ke
referensi. Coloringnya nggak mumpuni. Nah, karena kita ini hobi, kita tahu batasan kita sampai mana. Kalau kita masuk ke industri, mereka pasti udah ada tools untuk menjaga konsistensi warna. Makanya Akhirnya lebih ke hal yang nggak bisa diatasi, dicari solusinya. makanya kita kalibrasi kan, Iya. cari balance-nya Iya, gitu loh. cari balance-nya. Kalibrasi sendiri kan kalau bahasa kopinya kan mencari balance, Iya. bukan mencari benar atau enggak, tapi balance. Nah, itu satu kan. Terus yang terakhir adalah kenapa komik itu nggak harus masuk Gramedia duluan? Karena ya kalau itu gue sepakat, gak harus kok. Nah, makanya gini, menurut gue ya justru kita tahu cara main Gramedia atau toko buku pada umumnya. Mereka tuh menghindari biaya yang besar dalam memproduksi konten. Makanya mereka lebih memilih konten-konten dari Jepang yang siap Iya, diterjemahkan. Yang siap dijual lah, udah matang. Iya. Udah mateng. Dan ya aku bilang itu konten tuh udah diperes, kalau kelapa tuh udah peresannya habis, sisa ampas doang, digoreng jadi serondeng gitu loh. Nah, bedanya kalau kita menjual komik misalnya kita ambil one shot satu cerita ketebalan sekian. Untuk kita bisa masuk ke Gramedia atau ke penerbit, mereka bisa ada syaratnya. Sebelum seleksi ya, jumlah halaman 120 minimal. Jadi kalau kita hitung-hitungan, ya kan, kalau kita mau nerbitin komik 4 kali, artinya per komik kita total jumlah halaman tuh 30 halaman. Nerbitin 4 kali, kita udah 4 kali PO. 4 kali dapat duit. Ya kan, kita nyicil nih. Ya, nabung, dibayar, walaupun tidak di luar ongkos capek, tapi nabung 120 halaman. Nggak ngalamin masa ketika itu, Mas. Ketika kita dulu Gramedia itu sempat ada punya peraturan bahwa yang sudah pernah dicetak, indie maupun nggak indie, itu nggak bisa. Sweta Kartika merubah pasar dengan Tapi Grey dan Jingga. kondisi sekarang udah berubah. Makanya. Kondisi itu udah berubah. Ketika kamu indie dan kamu punya banyak penggemar, itu jadi poin Sekarang plus. kalau sekarang Karena Gramedia nggak ada musuh dulu. Itu adalah poin plus. Kalau Iya. sekarang Itu iya. adalah poin plus ya kan. Kondisinya udah berubah ini. Iya. Kondisinya udah berubah. Makanya Jadi yang- nggak relevan sama Gramedia yang dulu sama yang sekarang nggak Iya, relevan. udah nggak relevan. Jadi yang diomong si Edwin ini kita sepakat ya. Konteks bahwa zaman sekarang. Bisa menjual dulu kemudian dijual lagi. Nah, sekarang pertanyaannya ya, ada nggak sih yang ngitungin berapa banyak komik Indonesia yang indie yang terbit? Itu satu. Nggak ada. Aku harap Aksi bisa memantau, minimal memantau. Sehingga, let's say ada penerbit nih mau cari konten, dia bisa lihat konten mana yang one shot dan tamat secara jumlah 120 halaman. Pada akhirnya Gramedia itu bukan sebagai pintu masuk. Kita nggak usah nyebut Gramedia, kita nyebutnya publisher aja. Nih. Publish. Bukan, toko Udah, buku. oh titnya lama tuh, titnya banyak tuh. Karena gini, bagaimanapun Gramedia tuh Toko yang buku terbesar aja. udah. Aku tetap pakai Gramedia. Gitu loh, karena semua pengaruh komik aku dari Gramedia, jadi mau nggak mau ya Gramedia aku Ada pride apresiasi. juga bagi Ada saya. pride, iya. Bagi Ya, saya. Siapa yang nggak pernah ngebuka komik? Iya. Ayo, saya pernah. Dan sebenarnya nggak, waktu itu sempat Mas Ronto juga sempat ngomong, kadang nggak relevan kalau kita ngomong bahwa Gramedia nggak penting. Kadang Penting. kita, Iya. soalnya yang kita ngomong adalah kita yang udah pernah Itu jadi tolak ukur sih. Mas. Iya, pada yang zamannya pernah kan. Pada zamannya. komiknya di rak, gitu. Jadi gini Mas, kamu dulu pernah ada di rak kan? Mm-mm. Kamu orang beli cuma di mana? Ya di situ. Di situ doang kan? Iya. Sedangkan pengalamanku, aku beda sama kamu. Aku udah ketemu pembeliku sering di 3 kali event, ya kan? Event pertama tuh aku bisa berhasil ngejual 80-an tuh. Event kedua aku berhasil PSCon kemarin 77, yang Comic Con kemarin itu juga sekitar 70-an juga. Gitu kan? Aku ketemu satu-satu, aku ajak ngomong satu-satu. Gila sih dia. Iya, dan kita sebenarnya nggak relevan karena memang nggak butuh Gramet untuk mendapatkan Nah, sales tinggi. Betul. Gitu. Terus semua yang PO aku punya datanya. Aku bisa tracking. Kayak ibarat, oh ini orang beli lagi nih. Jadi rasa puasku nggak cuma ketika komik aku beli. Iya. Ini Oh orang itu repeat order. sepakat Mas Edwin. Nah terus akhirnya gini, kepuasan yang aku dapat itu kamu nggak bakal dapat di Gramedia. Iya, itu juga terima kasih nih teman-teman yang ngulang beli jadi gue jualan kembara, terus pas gue bikin BPBT, orang yang sama. Ini lagi. Pas yang lagi Kamboja juga ada yang beli lagi. Punya data pembeli itu gede loh. Iya. Bagus sebenarnya Source sih. dia. Iya. Ketika kita mau produk baru, kita tinggal follow up kan? Iya. kan? Kita Nah, tinggal follow up. makanya gini kan menurut gua, Gramedia atau toko buku lainnya itu bukan pintu masuk. Karena kalau pintu masuk Anda hanya bertemu dengan editor dan yang namanya Itu angka.
tadi yang kamu bilang, Iya, itu maksudnya- validasi. Iya, tapi kan ketika kamu- jatuhnya kan kita ketemu editor nih sama angka. Kita tuh udah pusing sama yang namanya proses pengkaryaan. Sedangkan ketika kita jadikan Gramedia sebagai pintu iya. keluar, Sorry, aku potong dulu. Untuk masuk ke Gramedia itu tidak harus melalui penerbit Gramedia. Ya, Nggak banyak boleh kan? malah. Boleh. Enggak, maksudnya nggak boleh kalau masuk bukan jualan ya. Iya. Oh ya, sorry. Ini nih, untuk buku kalian, komik kalian bisa ada di rak Gramedia itu tidak harus lewat penerbit Iya. Gramedia. Alex misalnya kan. Iya, Boleh, misalnya malah. Elek Atau kalian bisa macam-macam juga lah. lewat penerbit lain. Nanti penerbit lain itu yang akan punya jalur distribusi Iya. ke Iya. toko Gramedia. Malah Sering salah itu teman-teman. Iya. Nah, kembali lagi tuh buat aku kayak toko buku besar atau Gramedia atau Periplus atau Kinokuniya nanti bisa masuk, kita nggak tahu ya. Iya. Tapi toko buku itu pada akhirnya bukan sebagai tempat jualan, gue mau cek. tapi sebagai pintu keluar gitu loh. Dimana Get out ya. dimana gini, Getaway. gateway menuju dunia yang lebih besar. Iya, benar. Dimana menurutku ketika aku udah PO, aku udah offset, pasarku ya paling 500, kalau offset nggak bakal lebih dari 500. Itu pun belum habis, masih banyak belum habis. Tapi menarik juga ya. Kemarin kita sempat ke publisher online, Akoma ya. Akoma. Mereka juga sempat kita tanya, gimana sih kalau teman-teman yang indie udah Cetak. cetak indie masih bisa nggak masuk ke Akoma? Bisa sih, asal mereka mau melayout ulang. Iya. Jadi bentuk comic scroll. Jadi comic scroll. Oh, iya. Nah, Atau mungkin malah sebaliknya juga bisa dia bilang. Iya, sebaliknya. bisa. Di Akoma terus Jadi komik gue mau fisik. Cetak boleh. tapi ada perjanjian lagi. Ada perjanjian. ya, tapi bedanya gini. Pembacaku yang ada di pembaca komik indie sama pembaca di Gramedia itu beda. Pada akhirnya pasarnya beda. Gitu kan, Starbucks, sampingnya Iya. Starbucks ada Starling. Pasarnya beda. Pasarnya beda. Sama-sama kopi. Iya, sama-sama Star, bedanya satu keliling, satunya di bak. Gitu loh. Jadi Starbucks kan dong promo dong, guys. Masuk. Masuk. Jadi menurut gua sih itu pola pikir yang gua pakai, meskipun gua pengajuan tapi nggak masuk pun nggak apa-apa, minimal ya kan. Kalau mereka butuh konten, ini udah ada konten yang selesai. Iya, sepakat. Karena kenapa mereka mau nerbitin komik Jepang? Komik Jepang gitu loh. Kan komik Jepang udah terbit di Jepang. Nanti Ya, masuk lebih- Kinokuniya, lebih- masuk mana? Periplus, dijual sini nggak bentrok. Ya pasarnya beda, orang sini nggak bisa bahasa Inggris. Justru komik misalnya kayak Edwin masuk Gramedia bisa dijual sama Gramedia ke luar negeri, ya kan? Iya. Balik. Gitu loh. Kalau memang kontraknya demikian. Ini sebelum closing gue ada cerita Jangan yang closing dulu katanya. Oh iya, Aman lah. aman. Gue yang nggak aman. Iya, nggak apa-apa. Gue ada sedikit cerita, nggak tahu bener nggak tahu enggak. Dulu sempat Gramedia diundang ke Frankfurt Book Fair. Book Fair, oh ya. Iya. Dan mereka nggak punya komik. Lokal. Iya, ini nggak tahu cerita ini benar atau enggak. Mungkin teman-teman sahabat-sahabatnya. Akhirnya muncul kan kayak Koloni ya. Koloni udah lama sebenarnya. Iya. Akhirnya muncul Oh, kayak yang nggak ada Alex. Reon yang di bawah. Iya, Reon. iya, itu pembuka jalan. Itu juga Pak Andris, Cakrapolis. Oh, iya. Sama Frankfurt juga dia. Iya, jadi ada kisah. Kalau nggak salah bukan Gramet berarti Alex yang nggak ada lini Komik lokal. Ada loh, Ada ya? Kalista, siapa? Oh iya, mungkin itu cerita yang agak lama lagi. Lama karena, banget kan tapi kan. Akhirnya mungkin itu yang membentuk Koloni, yang membentuk Iya. terima komik lokal kayaknya gitu. Karena bagaimanapun ya, kamu penerbit. Tapi kamu Penerbit hanya menerjemahkan komik, ya. komik luar. Kamu pameran di luar, kamu jualan apa? Kamu nggak jualan, kamu akhirnya beli konten, bukan jual konten. Gitu. Diundang ya pada saat itu katanya ya, ini mohon maaf ya kalau saya salah ya. Diundang ke Frankfurt Book Fair, pasti yang dibawa komik lokal dong. Iya. Gitu. Pada Makanya saat itu ini kalau pastinya- saran gua sama Gramedia ya, saran nih sebagai gini, karena gua pernah beli komik Yu-Gi-Oh tuh dulu kan gue suka, tapi gue ketinggalan kan. Akhirnya gue nabung, gue hampir habis 500.000 tuh pas kecil. Kan nabung kan, nabung tuh 1 tahun tuh. Kebetulan komiknya ada rilis ulang, cetak ulang. Yu-Gi-Oh tuh gue borong. Karena gue sempet ketinggalan jauh gitu loh. Dulu kan cuma baca buka-buka doang. Ya itu pengakuan dosa ya. Jadi gini, kalau Gramedia mau relevan, kontennya jangan ada yang di webtoon. Malah jangan hanya ada yang di webtoon atau di manga plus gitu Iya. loh. Karena aku baca One Piece sekarang bisa di itu kok. Aku koleksi One Piece karena udah kadung koleksi. Oh iya kan bentuknya sudah kemarin si Iya. Api kan udah bilang. Komik itu sekarang yang beli adalah kolektor. Kolektor. Nah, Iya. makanya juga Komik fisik ya maksudnya. komik fisik. tapi gini, kolektor yang udah kadung. Enggak juga. Kadung Ngikutin, koleksi kadung 90
edisi lebih One Piece kalau nggak tamat sia-sia dong dia Loh, koleksi. tapi ada juga yang baca dari online gitu, misalnya baca atau apapun. Ya. Nah, terus pengen koleksi fisiknya ada juga. Junji Ito misal. Iya. Ya. Oh iya, ada juga. Horor. Nah. Nggak harus kadung, asal Iya. memang punya niat aja jadi Kadung kolektor. beli, kadung suka. Ya kalau belum beli, ada yang terbitin Monster itu gila kan? Dicetak Monster, ulang. ya. ah. Ya, tapi kan One Piece deh yang paling gila, Iya. dicetak ulang yang baru nih. Baru-baru ini tapi kan One Piece. di Gramedia kan orang bisa baca gratis. Iya, istilahnya Secara kan- paksa. Kan dulu iya, kalau Iya, secara sekarang, paksa. sekarang malah juga sama. Ya kalau koleksi itu kan bukan pengen baca gratis, kamu pengen megang. Tapi kan kita baca dulu. Kan udah baca di online. Iya kan kalau kita nggak di online, 10 tahun lalu kan online nggak kayak sekarang. Nah maksudku orang yang udah baca di online itu tetap bisa kalau mau koleksi beli fisiknya. Beli fisik. Kayak kamu udah bikin bukunya mau pasang di kamar Iya. itu bisa, gitu kan begitu. Ya, jadi minimal kan orang ada kadung tahu, ada kadung koleksi kelamaan. Ngomong sama Edwin itu muter aja dia. Iya, iya tapi udah kadung tahu gitu loh, minimal gitu kan. Kalau udah telanjur gitu mau nggak mau orang kayak, aduh lengkapin nggak ya? Aduh, mumpung ada nyoba nih beli fisik gitu loh. Nah makanya apa namanya? Pada ya kembali lagi Gramedia itu karena komik lokal tuh jarang ada yang masuk online kecuali komik webtoon. Sehingga kalau komik lokal masuk Gramedia walaupun nggak banyak, itu akan menjadi nilai jual yang berbeda. Kenapa Gramedia tuh Ya. Gramedia tinggal seleksi aja dari komik yang udah populer, misal di pesta komik atau dari Comic Con gitu kan. Pokoknya 120 halaman deh. Tapi pada itu akhirnya balik lagi sih, Bin. Kamu kan bilang mereka kan kapitalis gitu. Iya. Mereka juga akan mempertimbangkan Sekarang nggak bisa selaku disebut. apa sih itu. Kalau misalnya nih komik indie laku, kamu jual 700 buku misalnya. Total semua ini loh ya. Iya, Jadi ada total semua 1, 2, Iya. 3, 700 buku. 4. Ini jadi 1 sih. Nah, Ya anggap aja berarti 5. Nah, sekalian promo. Nah, anggap aja satu buku 100 ya, Bin ya. iya bodoh-bodohnya gitu lah. Iya, satu buku 100. Pasti dari penerbit kan kalau 100 nggak untung mereka. Iya, nah, Ya. penerbit kan Mereka- hitungannya ribuan, minimal Ribuan. 1000. Nah, sedangkan komik sekarang tuh kayak kemarin si yang kita wawancarai komik lokal itu di bawah 1000. Nah, di bawah 1000 kan, tapi bawah Gramedia 1000. penyebarannya Komik lokal masuk Pulau ya? Jawa doang. Ya, taruh Nah, 1, ini 2. perlu dibahas. Waktu itu aku pernah ketemu editor. Boleh dibicara. Konten berikutnya ya. Enggak, bukan namanya. Enggak, ini fakta dari Oke. orang dalam yang penerbit ya. Ah, Toko buku Gramedia. Ini yang ngomong bukan penerbit bukan orang dalam Gramedia, tapi penerbit yang sub ke Gramedia, sub ke ke sebaran. Gramedia. Kebetulan dia bilang 80% komik yang terjual, produk komik yang terjual itu terjual di Jawa. Iya. Terjual di Jawa. Karena Jawa adalah kunci. Sedangkan Gramedia lain yang misalnya di Sumatera, di apa, itu sedikit gitu Nah, menjualnya. kamu bayangin ya, aku tuh nitip komik Naraka 1 itu ke toko buku Bina Usaha Di Jogja. Medan. Medan. Sumatera. Oh, dia yang bikin ini ya, bookset ya. Bookset. Heeh, bookset ya. 4 bulan ludes. Aku kaget. Aku udah lupa tuh naruh di sana. 4 Berapa bulan banyak kamu ludes. kirim? 10. 4 bulan ya. 4 bulan Ada ludes. penggemarnya ya, ada. Bukan penggemar gini, Ada yang Kak. beli maksudnya. Karena argumenku adalah untuk aku sendiri ya. Kamu sempat ke sana? Enggak. Cuma kamu kirim. Karena dia aja? nge-review. Oh. Aku coba. Yaudah bro, ini aku kirimin ya, coba aja deh. Gak coba kirim balik itu nggak untung loh, karena udah ongkos kirim tuh udah rugi aku jatuhnya. Karena digital printing kan. Udah rugi. Udah rugi lu. Udah rugi. Udah rugi Kirimnya ini. aja Udah rugi. Jadi ketika itu tuh paling kayak ya dapatnya ya potongan ongkir doang ketika dia transfer balik gitu loh. Tapi paling enggak kan komikmu Abis. dilihat orang di sana. Dan di situ aku nggak tahu, mereka nggak tahu aku, mereka cuma lihat ini ada komik terpampang. Ya, Itu Naraka itu. Naraka? Naraka 1 2 3. Enggak, yang satu doang. Oh, yang satu doang. Kenapa lu gak kirim yang 2 3-nya? Gak mau rugi lah, kok gimana urusannya? Nah, tapi double dong. Naraka 3, Iya. ya kan ada per kilonya kan. Iya. Tapi di Naraka 3 karena aku offset, aku bisa untung. Makanya aku kirim ke sana gitu loh. Yang ketiga doang. Ketiga doang. Keduanya menurutku juga ceritanya lebih bagus yang ketiga. Karena aku juga one shot Iya, dan jadi nggak nggak perlu masalah. nggak masalah. Gak ada nomornya lagi dia Iya, pinternya ada gitu. nomornya. Nah, maka orang mau jamin juga enak. Nah, terus juga aku nitip di Singapura nih. Udah kejual 3 set. 3 set ya? Iya, 3 set. 1, 2, 3 3, set. Tapi 2 yang set dan itu bahasa Indonesia. Di Singapura. Di Singapura. Ya.
Karena gini, menurutku pada akhirnya cerita yang bagus atau gambar yang bagus, dua-duanya itu punya porsinya masing-masing. Oh, dibahas ini. Balik lagi, halo Dominic Bryan, halo Tamam. Nah, mereka bisa bikin cerita, jadi gini, gambar yang bagus akan nge-hook orang buat ambil. Ya. Cerita yang bagus akan nge-hook orang buat baca sampai habis. Tapi ini tadi itu Mas McFarlane coba dibahas tuh. Jadi ada videonya Todd McFarlane. yang bilang, Asik nih. mungkin nanti kita lampirkan video ya. Iya. Jadi beliau berkata Itu nabi komik. Nabi. Untuk komik tuh nabi itu. Yang bagi dia, yang bagi beliau karena dia penjual ya. Karena dia komikus, Iya. artis, dan dia sekarang menjadi seorang produser komik dan toys. Dia lebih menitik beratkan ke gambar. Ada Iya. satu kutipannya adalah jika Dia ditanya sebenarnya. oh iya dia ditanya Ditanya sama netizen Twitter lebih baik mana atau mana yang lebih baik atau mana yang lebih untuk buruk? bikin komik itu, untuk komik itu lebih penting gambar atau lebih penting cerita. Ya, Beliau menjawab kalau gue bisa jual nih. kalau di gue bisa jual kalau yang gambar Michelangelo tapi yang nulis cerita anjing gue. Iya. Sampai separah itu kata-katanya. Terus Tapi gue nggak bisa jual nih kalau yang nulis cerita Shakespeare tapi yang Gambar emak gue, iya, gue. itu dia nggak bisa jual. Tapi balik lagi, ini kan bukan masalah lebih bagus atau enggak. Iya. Bagi konteksnya Mas Todd adalah jual. Kata-katanya Iya. jelas loh. Plus ini yang dijual komik. Nah, Iya. kan gue sempat ngonter ini. Jadi counter gue kan ini untuk teman-teman penulis nih. Gue bilang, Waduh. J.K. Rowling juga bisa ngomong. J.K. Rowling bisa ngomong, gue juga bisa jual yang gambar Todd McFarlane. Kebalik gimana? Yang nulis McFarlane. Yang nulis enggak dong. Yang nulis si Enggak, J.K. enggak. Rowling. J.K. Rowling bisa ngomong begini, gue juga bisa jual Novel. ceritanya gue, tapi yang gambar Emak anjing gue. Nah. Dia bisa bilang begitu sebagai seorang sebagai seorang novelis. Novelis. Tapi ini kan posisinya beda antara novel dan komik. Ya, karena iya. novel memang kita ngomongin kata-kata Kata. kan. Iya, jadi pada intinya kembali ke medianya dan siapa yang ngomong. Iya, dan Iya, pada siapa- akhirnya ya, kalau kemarin kita ngomongin masalah komik dan penulis, Iya. bentrok kan nih. Iya. Kalau kita tadi ngomongin konteksnya si J.K. Rowling, bentroknya adalah sama ilustrator cover, mati nggak lo? Bisa loh. Novel ada yang nggak ada covernya pun tetap bisa terjual. Ada, tapi Ada. konseptual. Kosong. Konseptual. Iya. Nah kan Dan punya nama. Nah, gitu loh. kan aku bilang kembali lagi ke siapa yang ngomong. Nah, Kalau sekarang J.K. pertanyaan- Rowling yang ngomong. Sekarang gini, tinggal pertanyaannya- ditulis J.K. Rowling gambar pertanyaannya- toretan anak setelah 1 tahun pun juga bisa terjual. Pertanyaannya sekarang kita Iya. hilangkan namanya. Ah, Nah, itu tuh, hilangkan namanya. Jadi clear. Iya. ini kayak Nah ini kalau ini hilangkan namanya. kalau ini udah- hilangkan nama, saya punya anekdot yang nggak tahu, saya nggak bisa jawab, teman-teman nggak bisa jawab. Kalau nggak ada Anekdotnya- namanya, masalahnya gambar itu kadang udah mewakili identitas. Iya. Ketika gambarnya McFarlane sama gambarnya Edwin, orang bisa tahu, oh ini gambarnya McFarlane, Iya. gambarnya Edwin gitu kan. Enggak, tapi gini, Tanpa harus ditulis walaupun nama. McFarlane nggak terkenal, tapi kita anggapnya kualitas gambar Spawn. Iya. Tapi dia nggak terkenal nih. Karena komik itu adalah media cerita sekuensial yang bergambar, pada akhirnya alasan orang buat memilih, buat beli adalah gambar. Novel pun juga sama, kalau gitu ngapain novel ada cover? Iya, tapi ini gue ada satu anekdot. Pernah bos gue pernah ngobrol sama gue, orang itu beli Rubicon Iya. karena ada tulisannya. Rubicon. Rubicon. Coba bayangin, lu gue kasih ini gue jual 500 juta deh, kagak sem 1M, kagak. Tapi tulisannya kagak ada. Katana. Gue pikir iya juga. Nama iya benar, berpengaruh. Beberapa komik yang TPB yang hardcover Iya, nama kan, itu pengaruh brand lah. kadang komiknya tuh hitam doang, apa hardcover ditulis Batman Hush gitu. Udah, tapi kan edisi TPB orang udah tahu. Iya. Balik lagi, oh ada tulisannya Udah kadung, tahu. Jim Lee. kolektor. Oh, Jim Lee oh ya Iya, wes kan ya gitu. wes. Tapi ya itulah bagi gue nih ya sebagai orang, mungkin karena gue agak mengamini Om Nabi Todd McFarlane. McFarlane. Karena ya kalau nggak, bukannya gue mendiskreditkan. Om Nabi gambar ya, Nabi gambar ya. Iya, Nabi gambar. Jangan Terus- murtad Anda. Gue seneng gambar. Apakah Tapi ceritanya? masalahnya tuh kita bikin begini takutnya teman-teman penulis Oh iya. Lo enggak dong, karena bagaimana penulis tetap butuh Iya. ilustrator artis gitu loh. Waktu sudah menunjukkan jam 12 siang. Ini jadi 2 part ini ya. Iya, 2 part sana 149. Jadi mungkin Iya. 60-60
Gue mau mengucapkan terima kasih sih sebenarnya buat para sahabat sama yang pasti Wabil. Jadi sebelum kesini, sobat sama Sohib Komik, mereka berdua tuh mengatakan sebuah kosakata yang menurut saya lucu, bahwa kanal ini adalah kanal tabayun yang keluar dari. Iya. Kalibrasi Komik ini adalah tempat klarifikasinya kita untuk bertabayun lah, ya kan? Kita untuk bertemu dan ini kenapa sih? Mempererat silaturahmi. Ya, dan berbagi wawasan. Jadi gini, apakah saya ini lebih karena saya berhasil ngejual komik 700 misal? Enggak juga. Justru Enggak juga. Ya. Justru saya belajar banyak dari teman-teman gitu kan. Kalau nggak ada kalibrasi komik mungkin saya nggak akan offset juga gitu loh. Karena kan Cibiru Naraka 3 itu sebelum ada kalibrasi udah ada sebenarnya Naraka 3. Iya, kedua gitu. Karena saya belajar nih, dari kalibrasi poinnya ini. Dari Bang Timur ini. Ya udah itu saya atur gitu loh. Sarannya dong, Win. Sebelum saran satu, saya mau mengucapkan dengan kata-kata kosakata Arab, yaitu saya mengucapkan terima kasih wabil khusus kata-kata Arab ya kepada Mas Edwin yang udah datang ke sini, bukan datang ke sini ya, maksudnya berkunjung ke Kalibrasi Komik, sharing karena Mas Edwin adalah bagian dari sejarah. Anjir. Iya, maksudnya sejarah, bukan sejarah komik tapi sejarah saya sama Mas. Iya betul, sejarah saya sama Mas Harwanto di Kalibrasi Komik yang punya tempat spesial lah di hati kami berdua. Nah, pertanyaan terakhir sebagai closing, saran apa tadi? Iya, saran. Sarannya untuk Mas Edwin dong buat Kalibrasi Komik apa? Jangan jadi komikus ya. Enggak, itu betul. Jadi gini, kalau sarannya adalah sebenarnya gini, apapun kontennya, apapun komiknya gitu kan. Kita ini ngomongin komik sebagai literasi. Jangan dibawa personal. Iya. Nah, karena baik yang ngomong maupun yang mendengar. Iya. Karena misal Mas Widi mau nyampain komik saya pun, saya akan karena gini, Mas Widi nyamain komik saya, tapi mungkin Bang Timur suka. Tapi saya tahu nih kekurangan komik saya dari perspektif Bang Widi gimana. Terus kita bertabayun, terus akhirnya Mas Widi tahu kenapa konsepnya demikian. Iya. Saya jadi takut Mas Edwin. Enggak, takutnya apa? Gue bikin komik di review sama Bang Timur jelek. Nah, jadi oh iya, jadi, itu salah satu karena kita masih berkomik ya. Iya. Saya dan Mas ayo lo. komik. Jadi kadang ada ketakutan juga sih. Dijudge ya. Kalau diomong nggak takut. Ketika kita keluarin produk, ngomong doang lu kritik gede, komik lu kayak begini doang. Nah. Iya, itu jujur ya. Iya. Kita jujur itu ketakutan. Karena komik itu kan anak intelektualnya kita kan. Iya. Ya nggak sih? Iya. Tapi tetap Mas ada rasa apa? Tapi pada intinya itu komik adalah ya itu rilis ya. Buat kami berdua ya. Stress release, kalau aku juga sama sih. Release. Karena ketika gua bikin komik itu ternyata gua bisa majang di kamar nih komiknya, kalau itu bisa dijual nggak gitu kan. Maka kembali lagi. Dan karena stress release itu kadang kita kelepasan. Kita mungkin pernah, kita tahu teori komik jadi tambah stres. Teorinya begini-begini kalau bikin komik. Tapi ketika udah ngejalanin, kadang itu udah iya, gitu lah. Itu udah nomor sekian, kita komik yang kita mau gitu. Jadi memang Kalibrasi Komik, ada Bang Timur, ada Jagoan Kancil, ada Dok Osisa, ada toko buku Bina Usaha di YouTube ya. Juga ada yang belum apa nih? Aduh, jangan sampai nggak ucapin semua nih. Oh, ada juga apa namanya? Banyak lah. Apa? Ngopi kertas juga gitu kan. Komik itu kembali lagi adalah salah satu bentuk literasi yang menggunakan visual gitu kan. Literasi itu ada yang namanya directory gitu loh. Ada referensi juga. Jadi dengan ada YouTube ini, aku sangat apresiatif karena pada akhirnya aku bisa tahu komik Indonesia dari orang-orang yang review, gitu loh. Kalau nggak ada Bang Timur, aku nggak akan tahu tuh komik-komik resensi Carok lah, NPC lah, gitu loh. Nggak bakal tahu. Karena tahu jadi beli. Karena udah kadung tahu. Nggak harus ngomong tuh. Aku tanya, diferensiasinya Kalibrasi Komik di mata Edwin tuh belum jelas sampai sekarang. Pinggir jurang. Pinggir jurang. Saya siap untuk tidak datang event. Kemarin pun pas ke Komiko sama ke pesta komik, ini Mas Widi kenapa nggak datang? Takut digebukin ya. Dijawab dong. Ya, klarifikasi dong. Kenapa Anda nggak datang? Soalnya kalau seumpama saya datang sama orang yang saya review terus yang nggak suka, kan jadi teman. Nanti jadi canggung. Aduh. Terus jadi
hubungannya jadi baik, jadi nggak Sekarang enak canggung ya. nggak? Dicanggung nggak nih? Kalau hari ini nggak canggung, karena Karena tipis. punya tempat spesial. Iya, karena punya tempat spesial. Tapi kalau udah saya Kalau pengen hina-hina, punya tempat spesial juga gampang loh teman-teman. Iya. Tinggal Kirim aja kirim ya. komik udah kami review. Iya. Mas Hari, Anda jangan kirim komik, soalnya nanti kita harus review ya kan, jadi beban. Hari Gaida ya, ayo ditunggu dong. Ada apa gelebluk, ada apa papatong. Soalnya segmentasinya bahaya banget ya. Bahaya banget. Iya, bahaya banget. Oke, Betul. terakhir mau ngelanjutin seperti biasa, jangan jadi komikus jika. Wabila taufik wa hidayat gitu kan. Nanti kita Gue sekolah negeri juga tuh. Jadi Berarti tahu kita tuh. ngomong bareng aja ya. bareng aja bertiga ya. Kita mengingatkan kalian untuk Jangan jadi komikus.